Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Afrilian Purnama dengan NPM 19330775 akan menampilkan video tutorial cloud computing pada Proxmox sebagai ujian akhir semester mata kuliah praktik cloud computing. Langsung saja kita buka VirtualBox. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk membuat Proxmox kita klik New. Kita masukkan namanya. Di sini saya menggunakan nama Proxmox Dimas. Kemudian machine folder, pilih ke directory yang kita inginkan. Terus tipe kita gunakan Linux, versinya yang order Linux 64 bit. Kemudian klik next. Nah, untuk memory size atau RAM, di sini saya menggunakan sekitar 3 GB. Kemudian kita klik next. Kemudian create. Pada hard disk kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kita pilih yang VDI, klik next. Dynamically allocated, klik next. Kemudian untuk lokasi dan size-nya kita sesuaikan. Kemudian untuk size-nya saya pilih sekitar 45 GB. Kemudian kita create. Oke. Jadi untuk Proxmox Dimas sudah berhasil dibuat, tapi ada beberapa hal yang harus diatur. Kita masuk ke setting. Kemudian pada storage kita masukkan dengan file ISO Proxmox yang sudah di-download sebelumnya. Seperti ini. Kemudian pada network kita pilih yang attach to bridge adapter. Kemudian OK. Nah, baru kita start. Nah, ini pilih Proxmox ISO. Kita start. Kemudian kita klik enter pada install Proxmox VA. Kita tunggu saja. Kita tunggu sampai tampilannya terbuka. Nah, import for KVM. Nah, ini klik OK saja. Nah, kemudian ada lisensi agreement. Kita bisa baca, terus kemudian kita klik I agree. Kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih country-nya atau negara Indonesia. Time zone dan keyboard layout menyesuaikan. Kemudian klik next. Kita masukkan password yang akan kita gunakan pada akun Proxmox ini. Konfirmasi passwordnya. Kemudian masukkan email. Kalau sudah, klik next. Nah, untuk hostname kita gunakan proxmox.pnm.ac.id. Kemudian untuk IP address di sini saya menggunakan 192.168.43.85. Next MAC kita biarkan sesuai. Kemudian gateway kita gunakan yang 192.168.43.1. Kemudian untuk DNS-nya kita ganti dengan 8.8.8 sebanyak 4 kali. Kemudian klik next. Kemudian kalau di sini terdapat summary atau konfirmasi dari apa yang sudah kita atur sebelumnya. Kalau sudah sesuai, kita klik install. Di sini kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke.
Oke, setelah selesai 100%, kita bisa close pada Proxmox-nya. Kita pilih power off, oke. Kemudian kita masuk ke setting. Pada storage atau penyimpanan, kita hapus file ISO yang sudah dipasang tadi. Terus dipastikan bahwa di network sudah terbridge menggunakan bridge adapter. Kita klik OK, terus kemudian kita masuk lagi dengan start. Tunggu sampai halaman login ditampilkan. Seperti ini halaman login. Kemudian kita login menggunakan username root dan sandi sesuai yang kita buat tadi. Salah input, kita masukkan lagi. Nah, kalau berhasil akan tampil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buka Proxmox pada browser. Oke, di sini kita coba pakai Chrome. Kita masuk dengan menggunakan IP yang sudah kita daftarkan, yaitu 192.168.43.85 kemudian .28006. Kita coba buka. Di sini kita klikkan https://192.168.43.85.28006. Kita klik enter. Kalau terjadi timeline seperti ini, kita klik yang advance. Kemudian kita klik yang proceed to IP kita. Nah, muncul halaman login, kita login seperti sebelumnya dengan username root, kemudian password sesuai yang kita buat. Kita klik login. Di sini terdapat notifikasi no valid subscription. Seperti ini tampilan Proxmox pada web browser. Oke, sebelumnya untuk menghilangi tampilan atau notifikasi no valid subscription, kita bisa menghapusnya atau mengubahnya pada putih, aplikasi putih. Di sini kita buka dulu aplikasi putih, kemudian pada hostname kita masukkan IP kita klik open. Di sini kita juga login pakai username root dan password yang sesuai. Terus untuk menghapus notifikasi no valid subscription tadi, kita masuk ke nano/etc. Kita klik ke nano, kemudian usr, terus /share/javascript, kemudian /proxmox strip widget strip toolkit, kemudian /proxmox lib.js. Kita enter. Sekarang kita sudah masuk ke proxmox lib.js-nya, kemudian kita cari yang no valid subscription tadi dengan menggunakan Ctrl W, keywordnya no valid. Kita enter, ketemu. Di atasnya di samping if yang dalam kurung kita ubah menjadi false. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian klik yes atau Y, kemudian enter. Kemudian kita cek kembali ke browser. Kemudian logout untuk mengecek apakah notifikasi sudah hilang. Kita lakukan login lagi. Nah, jika notifikasi belum hilang, mungkin ada sedikit kesalahan. Kita close dulu, kemudian kita lakukan masuk ke IP Proxmox tadi 192. Bisa kita coba lagi logout, kemudian login. Notifikasi no valid subscription telah hilang. Kemudian selanjutnya, jika kita mau menambahkan repository pada Proxmox, kita juga bisa mengaturnya pada putih. Oke, di sini kita ketikkan nano/etc/source/list.d/pva-enterprise.list. Kita sudah masuk. Kemudian untuk mengaktifkannya, kita tambahkan pagar di depan. Kemudian kita klik simpan.
dengan Ctrl X, yes, enter. Kemudian untuk mengeceknya kita ganti nano menggunakan CAT. Enter. Nah, sudah sesuai dengan adanya tanda pagar di depan sehingga menjadi nonaktif. Kemudian kita masuk lagi ke nano /etc/apt/source source.list. Kemudian kita langsung klik enter. Nah, di sini oke, seperti ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, yes, enter. Kita cek menggunakan CAT atau cat. Oke, repositori lokal telah tersimpan. Kemudian apabila kita ingin mengupdate, bisa dengan memasukkan apt strip get update. Kemudian klik enter. Tunggu sampai proses updating selesai. Oke, proses updating telah selesai. Kemudian jika mau upgrade, kita juga bisa dengan apt strip get terus upgrade. Kita klik enter. Ini selesai. Terus selanjutnya kita kembali ke halaman Proxmox. Nah, di sini di halaman Proxmox kita bisa menambahkan sistem operasi atau OS menggunakan Create VM atau virtual machine. Sebelumnya kita harus menambahkan atau mengunggah file ISO OS terlebih dahulu. Kita masuk ke Proxmox, kemudian pilih lokal, masuk ke konten, kita klik upload. Nah, di sini ada konten, pilih yang ISO image, kemudian select file. Di sini saya menggunakan file ISO Windows 7 yang sudah saya download sebelumnya. Kita klik upload. Tunggu sampai proses upload selesai. Baik, file ISO telah berhasil terupload. Kemudian kita klik Create VM, membuat sistem operasi virtual machine. Di sini kita beri nama Windows, misalnya Windows 7. Terus di sini kita biarkan, kita klik next. Untuk ISO image kita masukkan file ISO-nya, kemudian tipenya kita pilih Microsoft Windows versi 7. Klik next. Oke, untuk sistem saya biarkan default. Di sini juga saya biarkan default hard disknya. Next. Kemudian memori di sini saya biarkan 2 GB. Klik next. Kemudian tetap next. Nah, di sini akan ditampilkan konfirmasi dari settingan kita. Kalau sudah, kita klik finish. Di sini sudah muncul file virtual machine yang sudah kita buat, yaitu Windows 7. Bisa kita klik. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke Windows-nya. Kemudian untuk memulai kita klik start di sini. Tunggu proses loading. Kemudian kita masuk ke konsol. Mungkin kita bisa besarkan atau zoom seperti ini. Seperti ini tampilan Windows yang akan diinstal. Seperti ini tampilan dari instalasi Windows. Kemudian untuk bahasa kita sesuaikan pakai Inggris saja, kemudian klik next. Kemudian kita klik install now. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
Oke, instalasi Windows telah berhasil dilakukan. Tampilan dari Windows seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan cara mengaktifkan fitur yang sudah tersedia pada Windows 7. Pertama kita klik Start, kemudian masuk ke Control Panel. Setelah itu masuk Program, klik pada Program Features, tepatnya di Turn Windows Feature On or Off. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang tersedia pada Windows. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa centang pada kotak yang tersedia. Oke, misal di sini saya mengaktifkan Microsoft Message Quick MSMQ Server. Kita klik centang. Kemudian ada SNMP, boleh kita klik. System Unit, kita klik. Oke, jadi seperti ini caranya. Dan kalau menonaktifkan, kita tinggal klik yang sudah dicentang menjadi kosong, seperti ini. Selanjutnya kita klik OK untuk menyimpannya. Tunggu sampai proses selesai. Oke, telah selesai. Di sini ada notifikasi untuk restart komputer, untuk mengapply apa yang sudah dirubah tadi. Oke, dengan ini percobaan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan fitur pada Windows telah berhasil. Berakhir pula video presentasi tentang tutorial Proxmox sebagai UAS praktikum cloud computing. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.